waktu itu kami ada di dalam penjara bersama Ustadz Abu Bakar Bashir. Bapak pernah di penjara? Sudah 3 kali, Pak. Alhamdulillah, saya mulai mengatakan bahwa bertobat dari mengkafirkan bapak saya, karena saya mengkafirkan bapak saya awalnya. Bapak dulu pernah mengkafirkan orang tuanya? Iya, saya ingat malam itu, Pak. Dia pukul paha saya, dia bilang, salah, Ki. Dia bilang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Suryadi Masud? Alhamdulillah, khair. Pemirsa, TV MUI dalam acara Perspektif, kami di studio Majelis Ulama Indonesia hadir bersama kita ini Bapak Suryadi Masud. Izin Pak Suryadi Masud, saya mau profiling atau searching seorang Suryadi Masud di Google ya. Ya, oke. Mohon izin saya baca yang ada di Google ya. Tentu Pak Suryadi juga sudah sering membuka namanya di Google kan. Siapa itu seorang Suryadi? Nah, saya bacalah. Jadi pemirsa juga bisa mencari Suryadi Masud alias Abu Ridho. Kenapa Abu Ridho, Pak? Karena anak saya Ridho. Ya. Oh, masih hidup anaknya, Pak? Masih. Umurnya berapa sekarang? Ini hari menikah, Pak. Masya Allah, selamat. Tinggal menunggu undangannya, Pak. Ini beliau ini salah satu ex pimpinan Jamaah Ansarud Daulah. Siapa itu Ansarud Daulah, Pak? Ansarud Daulah itu underbow-nya ISIS di Indonesia. Ada? Iya, ada. Sekarang masih ada? Masih, Pak. Oh, Bapak pernah di sana? Pernah. Berapa lama? Sejak dia didirikan. Kira-kira di umur berapa Pak Suryadi? Sejak ISIS ISIS mendeklarasikan khilafah, maka di Indonesia menyambutnya utamanya dari penjara. Waktu itu kami ada di dalam penjara bersama Ustadz Abu Bakar Bashir. Bapak pernah di penjara? Sudah 3 kali, Pak. Sudah 3 kali? Iya. Ini saya lanjut lagi, Pak. Izin ya, Pak Suryadi. Terlibat dalam aksi teror bom di sekitar Sarinah. Sebagai apa waktu itu, Pak? Saya dituduhnya sebagai pendanaan dan senjata. Oh, Bapak mensuplai? Supplier senjata. Supplier senjata. Bapak bisa merakit senjata? Kalau merakit tidak. Membeli senjata, mengadakan senjata. Tapi menembak senjata itu biasa, Pak? Ya, memang kita kan di dilatih camp sana ya? Dilatih. Di mana campnya, Pak? Di awal saya dilatih itu di camp Abu Bakar MILF Mindanao. Oh, Mindanao. Ya, terus di situ juga kita gabung dengan Umar Al-Faruq Al-Qaeda. Terus terakhir saya di camp Tipo-Tipo Basilan, campnya ISIS terakhir. 2016. Iya, itu Pak. Oh, selain di Mindanao, pernah di Afghanistan atau? Oh, enggak pernah. Di Afghanistan enggak pernah. Oh. Iya, cuma Mindanao saja, Filipina saja. Filipina. Iya. Ya. Berapa lama di Filipina itu? Kalau Filipina awalnya itu setahun. Setahun. Artinya 6 bulan belajar, 6 bulan kemudian karena saya didaulat sebagai connecting connecting antar pemberontak yang ada di dalam camp. Jadi saya sering di luar camp kami untuk karena di dalam persoalan bahasa. Jadi saya yang didaulat untuk itu. Misalnya masalah senjata saya. Bapak lancar bahasa Inggris ya? Tidak juga. Ya, artinya memiliki kemampuan bahasa sehingga didaulat. Iya, didaulat untuk connecting itu. Iya, connecting ke Pak Suryadi lahir di mana, Pak Suryadi? Saya lahir di Makassar, Pak. Orang Makassar? Iya. Ya, sekolahnya di Makassar? Sekolah semuanya sampai kuliah di Makassar. Oh, gitu. Ini kan di sini 10 tahun ya di penjara ya? Iya. Itu keluar masuk 3 kali? Oh, 17 tahun sama Pak. 17 tahun? Iya, totalnya. Ya. Ini menarik. Iya. Jadi Pak Suryadi
tentu punya pemahaman yang mungkin berbeda dengan mainstream Islam Indonesia. Melihat misalnya negara Indonesia, di situ ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan seterusnya sampai kepada pemerintahan Indonesia. Apakah Pak Suryadi memilih jalan bergabung dengan Jamaah Ansarut Daulah, melihat Indonesia ini sebagai negara yang togut ya istilahnya, atau seperti apa sehingga perlu ada jihad dengan mengangkat senjata, Pak Suryadi? Gimana Bapak melihat ketika itu dirinya? Jadi kami meyakini bahwa negara ini adalah Darul Kufur. Darul Kufur. Darul Kufur yang harbi. Harbi. Iya. Harbi itu ya pemirsa daerah perang. Iya, daerah perang. Makanya hukum-hukum perang kami terapkan. Misalnya kami sampai juga melakukan, ya mungkin salah ya, tapi itu yang kami anggap benar itu untuk pendanaan kemarin itu FAI. Oh, FAI. Merampok. Bisa merampok, Pak? Iya. Kami di Banten biasa ngambil ngambil barang-barang iya, cegat mobil kanvas. Terus terakhir kasus pertama saya sebenarnya mau merampok money changer di Manado. Untuk ongkos perjuangan. Iya. Itu ya. Jadi itu yang karena itu halal dulu, Pak ya? Iya, karena kami mengakini al-kufur orang kafir kan dam'uhu wa maluhu halalun. Jadi apalagi kalau dia murtad. Kami meyakini bahwa orang-orang selain kami itu murtad. Jadi lebih murtad, orang murtad di bawahnya orang kafir asli. Ya. Ada semacam riwayat yang diyakini kelompok-kelompok seperti ini. Iya. Malam yukafir akhahu, malam yukafir kufran, bahwa kafir. Malam yukafir kafira, bahwa kafir. Siapa yang tidak berani mengatakan kafir kepada orang kafir, dia sendiri yang kafir karena tidak menyatakan kekufuran. Ada itu di ini, dan itu semua sebenarnya di dalam Nawakidul Islam karangannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di situ ada disebutkan, kalau sana bagian ketiga, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Iya, itu yang kami yakini di situ, bahwa siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir. Dan itu masalahnya adalah terjadi namanya kafir berantai. Kafir berantai. Iya, ketika si fulan mengkafirkan si fulan, tapi saya walaupun saya temannya dia yang tadi mengkafirkan, saya tidak kafirkan si fulan, saya juga kafir. Kafir. Itu, jadi multi level kafir gitu ya. Multi level kafir. Ini luar biasa. Nah, kapan mulai itu pemahaman Pak Suryadi? Kalau pemahaman yang se-ekstrim itu nanti ketika kuliah, Pak. Ketika kuliah? Iya, ketika kuliah itu datang, ada namanya kajian tauhid yang dibawakan oleh salah seorang ustadz dari Ummul Qura yang saya bilang. Beliau LC, orang Kediri, dan beliau kemudian jadi termasuk tokoh salaf yang ada di Makassar ini dulunya, tapi sudah meninggal. Itu beliau, tapi sebenarnya jiwa pemberontaknya sudah ada, karena dulunya memberontak tanpa ilmu ceritanya, sekarang ada ilmunya dengan dalil-dalil beliau yang sampaikan tadi, bahwa ada legitimasi daripada gerakan kami. Alhamdulillah, kayak begitu sepertinya. Jadi itulah yang suasana batin membawa seorang Pak Suryadi ini bergabung di Ansarut Daulah ya? Iya. Ansarut Daulah kan kesini saya baru. Oh, baru. Iya, dulunya saya di panunya Kah Muzakkar. Oh. Iya, setelah itu gabung sama Umar Al-Faruq. Sempat mau ke Afghanistan dengan Umar Al-Faruq, tapi keburu Umar Al-Faruqnya kena tangkap di Bogor. Ya, jadi suasana kebatinan seperti itu, ada kepuasan ya, bahwa kita ini berada dalam jalan yang benar sebagai mujahid-mujahid, gitu ya? Iya, jadi kita ini pejuang dan betul-betul Masya Allah. Ya, jadi halal darahnya PNS, halal darahnya polisi, halal darahnya tentara, bahkan halal darahnya ustadz-ustadz yang tidak mendukung gitu ya? Iya. Kalau kesininya malah pemahamannya kesininya Pak, malah NU kafir, Muhammadiyah kafir semuanya, dan masjid-masjid NU Muhammadiyah itu masjid
diror. Diror. Iya. Boleh dibom di itu. Boleh dihancurkan dan harus dihancurkan. Ya Allah. Iya. Nah, sekarang walhasil perjalanan sejarah seorang Pak Suryadi sampai kemudian merasa bahwa apa yang dipahami selama ini bergabung di kelompok ini sesuatu kesesatan. Itu bagaimana ceritanya bisa kemudian diberi hidayah untuk memilih jalan yang benar sesuai dengan prinsip Islam itu kan wasatiyah. Ya, kita ini moderasi beragama. Bahkan saya dengar Pak Suryadi mungkin barangkali sebagai upaya menutupi kesalahan-kesalahan masa lalu, ya Pak Suryadi membentuk yayasan moderasi apa namanya? Yayasan Rumah Moderasi Makassar, Pak. Kapan didirikan itu? Kurang lebih 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu ya. Ini Pak Suryadi kapan bebas dari? Bebasnya bulan 2 tahun ini. Oh, bulan Februari kemarin ya. Bulan Februari 2023. Iya. Terakhir di lapas mana, Pak? Di Lapas Permisan Nusa Kambangan. Ya. Itu ceritanya apakah di dalam lapas berubah, bertransformasi menjadi seorang Suryadi yang Indonesia Islam gitu? Yang cinta kepada negara dan kerahmatan gitu. Gimana ceritanya Pak Suryadi? Jadi awalnya saya itu setelah pulang dari Filipina, Pak, sebenarnya ketika bergabung dengan cabang ISIS Filipina yang kita sebut Daulah Islamiyah Wilayah Sarkil Asia, dan saya didapuk atau ditunjuk oleh Syekh Isninun Hapilon waktu itu untuk jadi duta besarnya. Ketika pulang ke Indonesia, saya melihat terjadi ada perbedaan yang sangat besar antara apa yang dipahami mereka di sana dengan apa yang dipahami di Indonesia. Di sana tidak gampang mengkafirkan. Di sini cepat kali, mudah ya? Sangat mudah mengkafirkan. Di sana tidak pernah, walaupun mereka melawan tentara Filipina dan ada orang Filipina Muslim, tentara Filipina yang Muslim, dia tidak mengatakan kafir. Iya. Di sini, wah jangankan itu, kafir semua. Kafir semua ya? Kafir semua. Minum dulu Pak, saya kaget-kaget rasanya kalau... Iya. Maaf. Ya, lalu kemudian sampai kemudian Pak Suryadi merasa bahwa apa yang dipahami selama ini salah. Awalnya itu, jadi kok bisa begini gitu kan ya. Apalagi saya mendidik istri saya, anak-anak saya untuk berpemahaman seperti itu, dan kemudian dia malah jadi lebih radikal. Iya, akhirnya saya dapat, saya katakan ini musibah, tapi juga sebenarnya rahmat ini saya ditangkap lagi. Di situ saya sejak di Makobrimob mulai melihat, wah ini tidak benar ini. Tapi saya belum bisa menyuarakan karena pertama saya minoritas, tidak bisa bersuara di situ. Kemudian sampai kejadian Makobrimob itu, akhirnya saya dipindahkan ke Nusa Kambangan. Ketika Nusa Kambangan, saya mengatakan kepada sipir, saya tidak mau membaca buku terjemahan karena saya sudah kapok dengan penyesatan penerjemahan. Jadi saya mau baca buku aslinya saja. Kalau bisa Arab, Inggris gitu. Saya bilang begitu. Akhirnya petugas memberikan kitab sirah, ada Bidayah Nihayah, ada Syiar Alam Nubala, dan saya waktu itu membaca Syiar Alam Nubala. Saya tidak tahu, lupa saya jilid berapa, tentang Raja Najasyi. Ketika saya membaca itu, kemudian diskusi juga dengan teman-teman sesama tahanan teroris. Walaupun kita diskusinya sambil teriak-teriak karena di situ high risk, one man one cell. Alhamdulillah, saya mulai mengatakan bahwa bertobat dari mengkafirkan bapak saya, karena saya mengkafirkan bapak saya awalnya. Bapak dulu pernah mengkafirkan orang tuanya? Iya. Ketika saya mengatakan saya tobat dari mengkafirkan bapak saya dibuatkan video sama sipir di sana, kemudian dikirim ke Makassar, dan bapak-bapak di Makassar sempat orang tuanya melihat? Iya, bapak-bapak di Makassar ini kemudian membuat live video penerimaan tobat saya itu oleh bapak. Bapak itu waktu itu belum meninggal.
Iya, sekarang sudah meninggal. Tapi di akhir hayatnya beliau iya, dia memaafkan saya. bahwa, Iya, dia memaafkan pernah saya. ada perdebatan dengan Bapak? Oh, sering, Pak. Oh, sering. Iya, sering saya karena Ibu- saya sudah ibu- menganggap lawan. Oh, ibu hidup waktu itu? Hidup, Pak. Sekarang masih hidup? Sudah meninggal juga. Oh. Waktu itu. Jadi dikafirkan juga ibunya? Oh, tidak, ya, Pak. Oh, Iya, bapak hanya saja. bapak ya, saja? ya. Iya, bapak saja. Karena saya menganggap ibu korban. Oh, gitu Karena ya? ibu itu anak kepala desa DITI yang diambil bapak ya, waktu penyerangan ya tentara ke kampung ibu. Jadi saya menganggap ibu korban waktu itu. Jadi saya awalnya bukan saya percaya Indonesia ini negara bagaimana, saya tetap mengatakan negara kafir, Pak, waktu itu. Tapi saya tobat dari mengkafirkan bapak saya. Terus kapan menerima Indonesia sebagai... Waktu saya mengatakan saya tobat dari mengkafirkan bapak saya, sipir di sana bilang, kalau begitu posisimu bukan lagi di high risk, kau harus pindah. Ya. Saya bilang tidak, saya mau tetap di sini, karena saya masih tetap mengkafirkan Indonesia. Terus saya bilang, sipirnya bilang, tidak bisa, tidak ada tempat kamu di sini. Saya tanya, bagaimana caranya pindah, Pak? Kamu harus ikrar NKRI. Wah, saya pusing lagi tuh, Pak. Di mana pembenarannya ini? Ya. Ayat-ayat di mana kenanya? Iya, jadi saya ambil lagi, pinjam lagi buku Pak, dan saya membaca lagi kisahnya Najasyi ketika bertauriah di hadapan umatnya. Ketika mau ikrar itu saya ambil odol, saya tulis syahadat di sini bahasa Arab, asyhadu an la ilaha illallah, pakai odol di dada saya. Kemudian ikrar, saya berusaha memegang dada saya. Artinya saya balik-balik gini ikrar. Saya tetap dengan ini, kan? Seperti itu. Densus yang melihat saya, dia bilang, saya tidak percaya kok. Tapi dia bilang, ini zohirnya, ya mau dia apa? Ini kok sudah ikrar. Nah, akhirnya saya pindah ke besi. Lapas yang lebih rendah ininya. Bukan lagi one man one cell. Saya bersama dengan SPK saya dahulu, Pak Agung Hamid yang SH. Kasus bom Makassar, Pak, dulu. Saya sama-sama di kamar. Situ kami berdebat tiap malam. Dan alhamdulillah, Masya Allah, bapak-bapak kepolisian itu, apa yang kita minta, dikasih. Buku maksudnya. Kita minta buku ini, dikasih. Tidak lama, Pak. Jadi penuh itu buku di kamar, dan itu kita pakai berdebat. Sesama. Utamanya sejarah bangsa. Dan disitulah kemudian saya membaca ada buku Api Sejarah. Api Sejarah Jilid 1 dan Jilid 2. Baru saya kemudian baca bukunya Hamka, Diliar Nur. Wah, langsung tercerahkan gitu ya? Saya berdua dengan Pak Agung Hamid mengatakan, itu saya ingat malam itu, Pak. Dia pukul paha saya, dia bilang, salah, Ki. Dia bilang begitu, salah, Ki. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2018. 2018. Iya. Beliau masih hidup juga? Masih di penjara, kesian, di Kembang Kuning, Nusa Kambangan. Berdua langsung mengatakan kita salah. Kita salah. Salah ya? Iya, salah gitu. Terus apa setelah yang itu mulailah kami bagaimana meyakinkan kawan-kawan yang lain bahwa NKRI yang kita ambil ini kebenaran, bukan. Proses meyakinkan itu diterima enggak? Ada yang menerima? Ada yang menolak. Ada yang menerima? Ada yang menerima. Ada yang menolak. Ada yang memang artinya kami sebut merah redup-redup. Dia merah tapi sudah redup-redup. Ada yang merah banget gitu? Ada merah banget. Ada yang menjadikan cuma sekedar siasat saja karena al-harbu khud'ah. Karena dia mengatakan itu perang budaya. Seperti itu ya. Tapi alhamdulillah sampai bebas, alhamdulillah ketemu dengan petugas-petugas, bapak-bapak di sini. Ada pencerahan. Tapi memang saya pernah berkata kepada beliau-beliau ini, ada banyak hal-hal yang jadi iskal. Ini karena ini kan doktrin. Ya, betul. Ada banyak pemahaman ayat dan hadis yang harusnya ini ulama yang jawab. Betul. Makanya saya ingin sekali bertemu dengan. Makanya ketika pertama kali ketemu Pak Prof, saya senang sekali itu. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi saya kira memang dalam surah Al-Baqarah kan jumlah Al-Baqarah itu 286 ayat. Nah, ternyata di tengah surah Al-Baqarah itu dibagi dua surah Al-Baqarah 100
43. Persis ayat yang menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Jadi ayat itu menantang kita umat Islam ini, apakah kita bisa berwasatiyah. Islamnya itu sudah wasatiyah, tapi penganut agamanya ini bisa wasatiyah atau tidak, jangan dulu. Ya, jadi ini memang menjadi tantangan agar kalau kita bisa melakoni Islam dengan moderat, maka itu bisa menjadi role model. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Karena Nabi sudah menjadi role model. Kenapa orang-orang tertarik masuk Islam? Karena Nabi memperlihatkan syahidan. Ya, harusnya menjadi contoh gitu. Nabi penyayang kepada siapapun, tidak melihat agamanya, tidak melihat. Orang Yahudi dikasih makan, orang Kristen bahkan membangun satu negara, tidak menamakan negara Islam. Di situ majemuk. Bahkan yang mengatakan siapa yang mengganggu Yahudi, siapa yang mengganggu Kristiani dan agama-agama ini, maka dia harus berhadapan dengan saya misalnya dalam butir-butir piagam Madinah itu. Artinya Nabi sudah membangun satu state, itu yang disebut dengan ummatan wahidah. Dan kalau misalnya dianalogikan ke negara kita, ya itu sudah representasi juga sebagai ummatan wahidah. Jadi saya kira luar biasa seorang Suryadi ya, Pak Suryadi mampu menderadikalisasi dirinya gitu. Jadi secara mandiri, ya kan? Sekalipun tidak mungkin, mandiri, ya, sekalipun mungkin dialog-dialog dengan beberapa ya orang tertentu ya, dan diharapkan imun wasatiyah itu harus terjaga, Pak. Nah, itulah bagaimana komunikasi-komunikasi sharing kita dengan yang lain, pengalaman-pengalaman kita, ya sharing ilmu, saya kira itu sangat penting. Dan sebagai wujud, ya tentu saya yakin bahwa Pak Suryadi ingin mengembalikan diri ke pangkuan Ibu Pertiwi dan mungkin menebus ya dosa dan kesalahan juga barangkali. Nah, dibuatlah Yayasan Moderasi. Apa tadi namanya? Rumah Moderasi Makassar. Rumah Moderasi Makassar. Saya kira itu istilah moderasi itu sudah sangat rahma gitu. Karena itu biasa kan istilah-istilah itu alergi bagi kelompok yang mungkin pikirannya masih terpapar gitu kan. Ya. Pak, satu lagi. Pak Suryadi tidak pernah merasa terancam dengan kondisi seperti ini sekarang. Ya, saya merasa bahwa ini kan kebenaran, Pak. Apapun resikonya. Ya. Saya selamat. Iya. Mudah-mudahan Pak Suryadi bisa, ya dalam Al-Quran itu illa man taba wa amila salihan. Jadi bukan hanya bertaubat tapi melakukan karya-karya yang produktif. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Jadi semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu diganti dengan kebaikan. Mudah-mudahan itu yang saya. Makasih banyak Pak Suryadi bisa berbagi melalui Studio Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, sehingga kita harapkan ini menjadi kontribusi bagi bangsa, umat dan kita. Insyaallah ya. Makasih sekali lagi. Mudah-mudahan ada pada kesempatan lain kita bisa insyaallah. jumpa lagi. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.